Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Sabtu 26 Agustus 2023 bersama Suster Renata MASF dari Balikpapan. Selamat mendengarkan. Salam, selamat jumpa lagi sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Bersama saya Suster Renata MASF dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Hari ini kita akan merenungkan dari Injil Matius bab 23 ayat 1 sampai 12. Mari kita siapkan hati, kita hening sejenak, membuka hati dan budi untuk mendengarkan sabda Tuhan serta merenungkan. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kalian turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kalian, janganlah kalian suka disebut rabi, karena hanya satulah rabimu, dan kalian semua adalah saudara. Dan janganlah kalian menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kalian disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antaramu, hendaknya ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Fresh Juice yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua dipanggil, diutus untuk menjadi pelayan. Tugasnya pelayan adalah melayani. Melayani dalam lingkup keluarga, gereja, dan masyarakat di mana saja kita berada. Sabda Yesus hari ini hendaknya menjadi pedoman dan arahan bagi kita dalam melayani. Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah soal keselarasan dalam kata dan perbuatan kita. Barangkali kita pernah mendengar istilah NATO, no action, talk only. Pandai berbicara, tetapi tidak ada aksi, tidak ada tindakan, tidak ada perbuatan. Ada banyak ragam karakter orang, salah satunya adalah munafik. Setiap orang setidaknya sedikit banyak memiliki sifat munafik ini. Kembali kepada pribadi yang bersangkutan, apakah menyadari atau tidak, apakah mau menghilangkan atau tidak. Sebagai orang beriman, sebagai pengikut Kristus, dari hari ke hari kita dipanggil
untuk memurnikan motivasi kita dalam melayani. Di Indonesia dalam tahun-tahun belakangan ini kita mendengar istilah pencitraan. Apalagi sebentar lagi saat-saat ini nuansa-nuansa politis mulai terasa. Banyak pencitraan di mana-mana. Pencitraan merujuk pada seseorang yang selalu ingin terlihat baik, terlihat sempurna, ingin selalu dilihat berbuat di mana saja berada agar ia dikenal baik. Pencitraan hanya sekedar pencitraan, belum tentu real, nyata dalam kehidupan setiap hari. Berbuat baik hanya untuk menyenangkan orang, namun pada kenyataannya ia tidak berbuat sesuatu apapun. Nah, jika sahabat Fresh Juice dan saya melayani dengan tipe seperti ini, maka kita adalah pelayan yang munafik. Hari ini Yesus berpesan kepada banyak orang dan murid-muridnya, tentu saja kepada kita, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka, karena ajaran dan perbuatan mereka tidak selaras. Dalam hidup ini kita menemukan orang-orang demikian di sekitar kita, di gereja, dalam keluarga, di tempat kerja. Kita tidak perlu menggerutu, menjauhi, apalagi ngerasani, malah menambah dosa untuk diri kita sendiri. Para pemimpin, para pengajar adalah manusia biasa yang juga bisa jatuh dalam dosa dan memiliki kelemahan. Oleh karena itu, sebagai orang beriman, kita dituntut untuk dewasa dalam iman, sehingga mampu meresapkan, menyimak ajaran-ajaran yang keluar dari mulut para pemimpin, para gembala, tetapi tidak perlu melihat sisi lemah dari orang yang mengajar tersebut. Maka tindakan dan sikap kita adalah tindakan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada kita. Karena kita semua dikaruniai akal budi untuk bisa memilah sikap mana yang harus saya pilih agar saya semakin pantas di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, hari ini ada dua keutamaan yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Yang pertama, bertindak selaras dengan apa yang kita katakan. Yang kedua, hendaklah kita menjadi pelayan yang rendah hati. Karena dengan rendah hati, kita akan sungguh-sungguh menjadi pelayan yang sempurna di hadapan Tuhan. Semoga rahmat Tuhan, rahmat Allah sendiri memampukan kita agar mampu menjadi pelayan yang rendah hati dan menselaraskan tindakan dan kata-kata kita. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Sabtu 26 Agustus 2023. Terima kasih kepada Suster Renata untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.